Ya Bu, mangga. Dimulai dari kelas MIPA 4. Adelia Ayuning Tias, Alfiana Ilma Rosyada, Berlian Kusuma Yuda, Cynthia, Dena, Hadir. Dewi Fitriani, Hadir. Divla, Hadir, Bu. Diva Rahmawati, Diva, Dulu padahal ya kalau pernah di rumah lama gue tuh jauh dari Mbak Dewi bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Diva Rahmawati, Hadir, Bu. Fadilatul Atimah, Hadir, Bu. Falah Ahmad, Hadir. Falah, Hadir. oh iya, Hana, Hana hadir tidak ini? Hadir, Bu. Ica Rahma, Hadir, Bu. Ikhfirli, Hadir. Indri, Maesa, Ikut PTM, Bu. oh ya, Manda Aulia, Indi Pratiwi juga. oh ya, Manda Aulia, belum ya. Muhammad Eka Mulyanto, Hadir Bu. Muhammad Ilham, Mukti Wulan Suci, Mutiara, Hadir. Naswa, Naufal Irfan, Nia Salis, Naufal Reza, Noveluna, Hadir, Bu. Putri, Risalah, Rizal Nabil, Hadir Bu. Hadir. Safna Habibah, Hadir. Salma, Hadir. Salsabila, Sekar Arum, Siska, Titik Latifah, Yudi, Hadir Bu. untuk kelas 11 MIPA 5, Adinda Zahra,
Adityo Heru, Hadir, Bu. Ahmad, Hadir. Ais Nabila Putri, Hadir, Bu. Aisyah Roy Rizky, Hadir, Bu. Anissa Desintia, Hadir, Bu. Arlia, Hadir, Bu. Asad, Aulia Putri Febrianti, Aulia, Hadir, Bu. Binati, Hadir, Bu. Desi Fitriawati, Hadir. Hadir, Bu. Dinda Ayu Nirmala, Hadir, Bu. Dista Elvansa, Dista, Gita Melika, Hilal, Kafiro, Hadir, Bu. Karisma Dinu, Hadir, Bu. Langgeng, Hadir, Bu. Muhammad Gahsi Attahila, Nabila Naswa, Nafida Afra, Hadir. Nurhani, Hadir. Pinkan, Hadir, Bu. Rahma Dewi, Hadir, Bu. Restu Ayu, Hadir, Bu. Reza Naila Salma, Reza Naila Salma, Riris, Hadir, Bu. Sheila, Hadir, Bu. Sinta, Cinta, Sofia Rahma, Hadir, Bu. Tifa, Tifa, Ikut PTN, Bu. Trinindita, PTN, ya, Pianur, Hadir. Fikri, Hadir, Bu. Fikri, Hadir.
Wahdat Kamalia. Wulan hadir tidak? Wulan nggak punya kuota, Bu. Oke. Kita mulai saja. Bu, maaf Bu, ini MIPA 4 Bu. Nanti yang belum saya presensi bisa konfirmasi saya secara pribadi dengan menyertakan bukti ya. Ya, Bu. Bu, saya Terdengar tidak suara saya? 11 MIPA 5. Bu, saya Dita Melika Syaputri, nomor absen 14, kelas 11 MIPA 5. Bahwa kalian ini Dita Melika Syaputri, nanti. nomor 14, kelas 11 MIPA 5, Bu. Iya, yang belum saya presensi nanti bisa konfirmasi ke saya secara pribadi dengan menyertakan bukti screenshot ya. Iya. Oke. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita masuk, Ketua kelas MIPA 4 bisa untuk memimpin doa. Mas Yudi, ada tidak? Ada Bu. Silakan dipimpin, Mas. Ya, sebelum pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Suara saya ini berdoanya sudah belum, teman-teman? Sudah Bu, sudah. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran pada bab ketiga, kalian bisa melihat video yang akan Ibu tampilkan.
Sudah terlihat belum teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Last year, 800. And young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. And young people, if you stay with them, you will be full of energy. But the advice I give to the young people is that also the advice I give to myself, that nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. Alibaba, 18 years to today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. I'm working hard. My team works very hard. It's really good to be idealistic, but be prepared to be misunderstood. Anyone working on a big vision is going to get called crazy, even if you end up right. Anyone taking on a complex problem is going to get blamed for not fully understanding it. You know it's impossible to know everything up front. Anyone taking initiative will always get criticized for moving too fast because there's always someone who wants to slow you down. In our society, we often don't take on big things because we're so afraid of making mistakes that we ignore all the things wrong today if we do nothing. The reality is, anything we do today is going to have some issues in the future. But that can't stop us from getting started. So what are we waiting for? It is time for our generation defining great work. Jadi tidak ada pilihan untuk berubah. Tidak ada pilihan untuk berubah. Dan itu yang saya sadari dan kemudian membuat saya menjadi tambah yakin teknologi itu kunci. Dan kalau kita tidak menguasai teknologi, kita akan ditinggalkan. Tetapi problemnya lagi, hari ini kita menguasai satu aplikasi, detik berikutnya akan ada aplikasi yang baru. Hari ini kita menguasai satu skill, kita udah jago pada satu teknologi tertentu, aku yakin besok harinya akan ada hal yang baru. Berarti sesungguhnya yang kita butuhkan bukan kemampuan teknisnya, tapi yang kita butuhkan kesabaran untuk terus mau belajar hal yang baru. Skill menjadi lifelong learner, pembelajar seumur hidup. Itulah yang saya rasa akan bisa membuat kita terus relevan kapanpun dan dimanapun. Dari video yang Ibu tampilkan tadi, itu termasuk apa ya teman-teman? Ceramah, Bu, ceramah. Baik, Mas Fikri ya. Nggih, Bu, nggih. Oke. Di dalam ceramah itu biasanya ada apa teman-teman? Di dalam ceramah biasanya ada penyampaian suatu informasi. Tadi yang menjawab nasihat siapa? Hana Amadea.
11 MIPA 4, nomor 11. Oke. Betul ya teman-teman, teks ceramah itu mengandung nasihat ataupun informasi. Oke. Siapa yang ingin membacakan pengertian dari ceramah? Saya boleh Bu, saya. Iya, silakan Mas Fikri. Pengertian. Menurut Siti Hajar, Abdul Aziz ceramah merupakan proses komunikasi dengan orang lain dan masyarakat umum yang berperan sebagai pendengar. Menurut KBBI atau Kamus Bahasa Besar Indonesia, ceramah merupakan pidato yang dilakukan oleh seseorang di hadapan banyak pendengar atau audiens mengenai informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidang tertentu dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Ya, betul sekali bahwa ceramah di sini dapat disimpulkan adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam suatu bidang, lalu menyampaikan informasi atau ceramah ini bisa secara langsung atau face to face, atau juga dengan melalui sarana komunikasi seperti Google Meeting, terus juga Zoom, atau televisi, radio, dan media lainnya. Oke, kalian pasti bertanya-tanya apa sih Bu persamaan dan perbedaan dari ceramah, khotbah, pidato? Yuk, siapa yang mau membacakan persamaan dari ceramah, khotbah, dan pidato? Nanti Ibu beri nilai. Saya Bu. Kelas berapa? Aulia? Ya. Kelas? MIPA 5, nomor presensi 9. Baik, silakan Dok, dibacakan Dok. Samaan ceramah, khotbah, dan pidato. Ceramah, khotbah, dan pidato intinya itu sama, dapat dikategorikan ke dalam aktivitas public speaking, yakni berbicara di depan orang banyak atau berbicara di depan masyarakat luas. Jadi, ceramah maupun khotbah maupun pidato itu adalah salah satu aktivitas public speaking atau berbicara di depan banyak orang ataupun masyarakat luas. Tapi ada perbedaan dari ceramah, khotbah, dan pidato. Oke, untuk perbedaan siapa yang ingin membacakan? Saya Bu. Kelas berapa? MIPA 4, nomor absen 5. MIPA 4. Dena ya? Iya. Silakan Dok. Perbedaan ceramah, khotbah, dan pidato. 1. Dilihat dari segi topik pembicaraannya, pidato bersifat umum. Khotbah topik pembicaraannya tentang keagamaan tertentu, sedangkan ceramah topik pembicaraannya bersifat pengetahuan, nasihat, atau petunjuk. Nomor 2, dalam pidato dan khotbah tidak dapat interaksi antara pembaca dengan pendengar, sedangkan ceramah adanya interaksi antara penceramah dengan pendengar berupa tanya jawab atau dialog. 3. Pidato ditunjukkan untuk kalangan umum, khotbah ditunjukkan untuk kalangan penganut agama tertentu, sedangkan ceramah bisa ditunjukkan untuk kalangan umum jika ceramah umum, umat agama, atau kelompok tertentu jika ceramah khusus. Nomor 4. Pidato dilakukan pada acara tertentu dan tempat tertentu. Khotbah dilakukan di tempat ibadah agama tertentu dan waktu tertentu. Sedangkan ceramah tidak terkait waktu dan tempat tertentu. Biasanya dilakukan di sekolah, kampus, aula, dan sebagainya. Oke, untuk perbedaan ceramah itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu dilihat dari segi pembicaraannya. Kalau misal pidato itu bersifat umum, jadi siapa saja yang
ingin berpidato itu bisa, teman-teman. Nah, sedangkan untuk khotbah ini adalah topik pembicaraannya itu bersifat tentang keagamaan. Sedangkan ceramah itu topik pembicaraannya yaitu bersifat pengetahuan, nasihat, ataupun petunjuk. Nah, di dalam pidato dan khutbah itu tidak ada interaksi antara pembicara atau tidak ada sesi tanya jawab antara pembicara dengan pendengar. Sedangkan di ceramah itu ada sesi tanya jawab ataupun dialog dari pendengar maupun pembicara. Nah, ketiga yaitu pidato ditunjukkan untuk kalangan umum. Jadi di sini tidak ada batasan mulai dari pria wanita maupun tingkat pendidikannya maupun status sosialnya. Di sini pidato bisa ditunjukkan untuk kalangan umum, sedangkan khutbah biasanya ditunjukkan untuk penganut agama tertentu. Khutbah biasanya dilakukan di dalam kalau laki-laki biasanya itu pada hari Jumat dan di masjid ya teman-teman. Nah, untuk ceramah biasanya ditunjukkan untuk kalangan umum jika ceramah umum. Lalu jika ceramah khusus biasanya ditujukan untuk umat agama atau kelompok tertentu. Nah, untuk pidato biasanya dilakukan pada acara tertentu dan tempat tertentu, jadi sudah direncanakan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk khutbah dilakukan di tempat ibadah atau di agama tertentu dan waktunya juga tertentu. Sedangkan ceramah tidak terkait dengan waktu dan tempat, biasanya dilakukan di sekolah, di kampus, ataupun di aula. Oke. Untuk jenis-jenis ceramah, siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Kelas berapa, Dok? Kelas 11 MIPA 5 nomor absen 27. Silakan, Dok. Jenis ceramah. Ceramah dibagi menjadi dua, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Yang pertama, ceramah umum adalah ceramah yang ditujukan kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Di dalam ceramah umum ini, keseluruhannya bersifat umum yang artinya tidak ada batasan apapun. Yang kedua, ceramah khusus adalah ceramah yang ditujukan kepada khalayak tertentu dan bersifat khusus, baik itu materinya maupun pendengarnya. Nah, jenis ceramah ini ada dua ya teman-teman, yaitu yang pertama ceramah umum, yaitu ceramah yang ditunjukkan untuk masyarakat umum atau masyarakat luas. Di sini ceramah umum itu tidak ada batasan apapun seperti batasan laki-laki ataupun perempuan saja yang boleh mendengarkan ceramah ini. Bisa saja mungkin status sosialnya dan lain sebagainya. Nah, untuk ceramah khusus ini adalah ceramah yang ditujukan kepada khalayak tertentu, baik itu dari materinya maupun pendengarnya. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami sampai jenis ceramah ini? Bisa, Bu. Bisa. Selanjutnya kita ke tujuan ceramah. Siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Boleh. Silakan, Titi. Kelas berapa, Dok? 11 MIPA 4 absen 35. Baik, silakan, Dok. Tujuan. 1. Memberikan informasi mengenai sebuah hal sehingga pendengar bisa memahaminya. Kedua, mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang disampaikan. Ketiga, menggembirakan pendengar mengenai apa yang dibicarakan. Kelima, melukiskan atau menggambarkan sebuah keadaan. Yang keenam, guna menceritakan suatu hal kepada para pendengar. Oke, untuk tujuan ceramah di sini itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama yaitu memberikan informasi ataupun pengetahuan ataupun nasihat. Namun di dalam pemberian informasi ini diusahakan agar pendengar bisa memahaminya, biasanya menggunakan kalimat efektif atau kalimat yang mudah dipahami. Dan untuk tujuan yang kedua, teks ceramah ini merupakan teks persuasif atau teks yang mengandung ajakan kepada pendengar supaya mengikuti apa yang kita sampaikan.
Nah, untuk yang ketiga itu untuk menggembirakan pendengar. Pastikan di dalam ceramah, kalian kan pasti pernah mendengar ceramah kan? Pernah tidak? Nah, Bu, pernah. Nah, pasti di dalam ceramah itu tidak hanya fokus dalam satu topik itu, pasti ada candaan di dalam, diselingi candaan di dalam ceramah itu. Benar tidak, teman-teman? Benar sekali. Nah, untuk tujuan yang keempat yaitu kan tadi kan pada tujuan yang kedua itu adanya ajakan atau persuasif. Nah, untuk yang tujuan keempat itu meyakinkan pendengar mengenai apa yang dibicarakan. Jadi harus kita itu sebagai pembicara atau penceramah itu harus meyakinkan pendengar agar ikut apa yang kita sampaikan. Nah, untuk yang kelima yaitu untuk menggambarkan tentang sebuah keadaan. Jadi, topik dalam ceramah itu haruslah sesuai dengan keadaan. Misalnya pada acara tertentu itu harus sesuai dengan keadaan atau kegiatan di acara tersebut ya, teman-teman. Nah, untuk yang keenam yaitu guna menceritakan suatu hal kepada para pendengar. Tadi kalian di tayangan video yang Ibu sudah tayangkan, itu kan ada Jack Ma ya, teman-teman. Kalian tahu tidak Jack Ma? Halo, teman-teman. Terdengar tidak suara saya? Dengar, Bu. Oke. Untuk yang keenam yaitu menceritakan suatu hal kepada pendengar. Nah, untuk yang keenam yaitu menceritakan, maaf ya teman-teman, tadi teman saya memang nakal. Untuk tujuan yang keenam yaitu menceritakan suatu hal kepada pendengar. Jadi, misalnya kita berhasil atau seperti Jack Ma ya teman-teman yang sudah sukses, yang tadinya beliau itu adalah seorang yang tidak mempunyai apa-apa, lalu dia sukses seperti sekarang, lalu dia memberikan pengetahuan bagaimana caranya dia sukses, bagaimana caranya dia bertahan hidup di dalam kemiskinan, seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, untuk selanjutnya itu fungsi ceramah. Ayo, siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Siapa tadi? Siapa dengan siapa? Saya lihatnya cuma Ica. Saya, Bu. Silakan, Bu. Ya, silakan Mbak Ica. Fungsi. Kelas berapa, Dok? Kelas 11 MIPA 4, nomor absen 12. Oke. Silakan dibacakan. Fungsi. Ceramah merupakan teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau indikatif yang berupa pengetahuan kepada khalayak, juga untuk mengajak atau meyakinkan pendengar. Nah, dari fungsi itu kita bisa tahu bahwa teks ceramah ini mempunyai fungsi untuk menyampaikan informasi atau mengedukasi masyarakat luas tentang pengetahuan, dan juga fungsinya untuk mengajak dan meyakinkan pendengar. Lanjut ya teman-teman. Oke, ciri-ciri. Siapa yang ingin membacakan ciri-ciri? Ayo, siapa yang ingin membacakan? Kalau tidak ingin tunjuk ya. Saya, Bu. Siapa? Sebutkan nama dan kelas. Hana, 11 MIPA 4. Silakan Mbak Hana. Ciri-ciri. Teks ceramah memiliki berbagai ciri-ciri sebagai pembeda dari teks-teks yang lainnya.
Berikut adalah ciri-ciri teks ceramah. 1. Teks ceramah disampaikan seseorang yang ahli dalam atau ilmu tertentu. Yang kedua, teks ceramah mempunyai struktur yang lengkap. Biasanya terdiri dari pendahuluan. Dan 3. Isi teks ceramah disesuaikan dengan pemilihan tema yang sesuai dengan kegiatan yang sedang diselenggarakan. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar dan sopan. Yang kelima, terdapat komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa tanya jawab, komentar jika sudah Duana melalui sosial dan sebagainya. Oke. Untuk ciri-ciri itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, ciri dari teks ceramah itu harus disampaikan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya atau ahli dalam ilmu tertentu. Nah, untuk ciri yang kedua yaitu mempunyai struktur yang terdiri dari pendahuluan atau tesis, lalu isi, dan penutup. Nah, untuk ciri yang ketiga, isi teks ceramah disesuaikan dengan pemilihan tema yang sesuai dengan kegiatan yang sedang diselenggarakan. Jadi, tema harus sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan. Nah, untuk yang ketiga, menggunakan kalimat efektif atau bahasa yang digunakan harus mudah dipahami oleh pendengar dan juga sopan. Untuk yang kelima, yaitu terdapat komunikasi dua arah, yaitu adanya dialog ataupun tanya jawab, atau bisa juga kolom komentar jika penceramah itu menyampaikannya di dalam media sosial dan sebagainya ya teman-teman. Bisa dipahami tidak untuk fungsi dan ciri-ciri? Bisa. Oke, untuk selanjutnya itu ada unsur-unsur. Siapa yang ingin membacakan unsur-unsur dari teks ceramah? Bu. Aulia kelas berapa? 11 MIPA 5 nomor presensi 9. Silakan. Unsur-unsur. A. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang B. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Yang C, materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Untuk unsur-unsur itu ada 3 ya teman-teman, yaitu yang pertama penceramah atau orang yang melakukan kegiatan ceramah itu harus memiliki ilmu atau seseorang yang ahli dalam suatu bidang. Nah, untuk yang kedua yaitu pendengar merupakan si penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Kalau di dalam ceramah khusus itu tidak ada batasan tertentu ya teman-teman. Nah, sedangkan di ceramah khusus itu ada batasan tertentu, misalnya dari materinya ataupun si pendengarnya ya teman-teman. Nah, untuk materi ceramah ini sebenarnya bebas teman-teman, tapi biasanya kalian itu identik atau sering menangkapnya kalau ceramah itu adalah suatu ajaran-ajaran agama. Padahal di sini ceramah itu temanya bisa bebas, tidak hanya agama saja ya teman-teman, tapi harus unsur pertama tadi yaitu orang yang melakukan ceramah itu harus sesuai dengan bidangnya. Jadi tidak asal seorang penceramah itu menyampaikan materi. Begitu ya teman-teman. Bisa dipahami tidak? Bisa. Bisa. Oke.
Untuk selanjutnya, ini ada metode dan media ceramah. Oke, siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Bena. Kelas berapa, Bu? MIPA 4. Nomor 5. Baik. Silakan. Jadi metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seorang penceramah untuk menyampaikan materi. Metode ceramah terbagi menjadi impromptu, yaitu metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang berceramah yang cukup tinggi, menghafal, yakni dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalkannya. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga bisa di banyak tempat. Adapun kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung ataupun direkam, sehingga pendengar bisa melihat dari internet atau televisi. Nah, di sini ada 2 metode ceramah ya teman-teman yang Ibu tuliskan. Itu ada teknik impromptu atau spontanitas. Di sini penceramah itu berceramah atau menyampaikan informasi secara spontanitas. Sedangkan yang kedua yaitu ada metode menghafal. Nah, di sini penceramah itu sebelum melakukan ceramah, beliau sudah mempersiapkan terlebih dahulu, kemudian dia menghafalnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu adanya media ceramah. Media ceramah ini adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Biasanya itu secara langsung ataupun di zaman sekarang itu bisa melalui Zoom meeting maupun Google Meeting ya teman-teman. Bisa dipahami tidak? Bisa. Oke, untuk struktur, siapa yang ingin membacakan? Struktur dari teks ceramah, siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu, saya. Saya, Fitri Bu. dari MIPA 5. Siapa? Gita apa Fikri? Udah Dista aja, Dista, Bu. Ya, silakan, Mas. Struktur. Teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu yang meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup. A. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. B. Isi yang berupa rangkaian argumen pembaca berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. C. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Suara saya terputus tidak ya teman-teman? Tidak, Bu. Oke. Untuk struktur dari teks ceramah itu ada 3 ya teman-teman, yaitu yang pertama pembuka. Pembuka itu bisa dikatakan dengan tesis yang merupakan pengenalan isu atau permasalahan atau pengenalan topik. Nah, untuk isi ini berupa rangkaian argumen dari pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan ataupun tesis. Nah, untuk yang ketiga itu bisa dikatakan penegasan ulang atau penegasan kembali atas pernyataan pertanyaan yang ada pada isi dan pembuka. Bisa dipahami tidak teman-teman? Bisa, Bu, bisa. Oke, untuk selanjutnya kaidah kebahasaan. Siapa yang ingin membacakan? Dista mungkin? Ayo, siapa yang ingin membacakan? Nanti saya beri nilai. Baik, Bu. Dista kelas berapa ini?
IPA MIPA apa? 5. Gimana? Kelas 11 MIPA 5 nomor absen 13. Silakan Duk dibaca Duk. Kaidah kebahasaan. Sebagaimana jenis teks lainnya, ceramah pun memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan yang sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku. Mungkin juga kata ini kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan kepada orang banyak, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. 2. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, epimistis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. 3. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. 4. Menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. 5. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah, untuk kaidah kebahasaan itu ada 5 ya teman-teman, yaitu kata saya, aku. Nah, kemudian menggunakan kata sapaan seperti hadirin sekalian, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Itu merupakan kata ganti itu merupakan kata sapaan ya teman-teman. Nah, yang kedua menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas. Lalu yang ketiga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, jika bla bla bla, maka bla bla bla. Lalu ada kata-kata sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan ataupun pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, dan pada akhirnya. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, dan memperkirakan, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang kelima itu menggunakan kata-kata persuasif, yaitu kata-kata yang bersifatnya mengajak. Itu kata-katanya seperti ini ya teman-teman. Hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Itu adalah kata-kata yang menunjukkan kata-kata persuasif. Gimana teman-teman, bisa dipahami tidak? Bisa. Oke, nah ini ada contoh. Siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Siapa namanya? Saya Putri Febrianti dari kelas 11 MIPA 5 nomor prasensi 9. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan karena sampai detik ini masih dikaruniai hidup dan kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sudah hampir setahun lebih wabah COVID-19 melanda dunia. Tahun 2021 hampir berakhir, tetapi pandemi belum juga reda. Di tengah situasi ini, mari kita
belajar untuk sabar. Sabar itu penting, terutama di masa-masa sekarang. Orang sudah banyak yang jenuh, akhirnya memilih liburan ke luar kota. Bosan makan di rumah, akhirnya ke rumah makan. Lelah pakai masker, akhirnya masker ditaruh di dagu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang sabar." Lanjut, Mbak. Melalui ayat itu, Allah mengingatkan kita untuk sabar dan menahan diri. Pelindung orang beriman adalah kesabaran. Liburan atau jalan-jalan bisa kita lakukan setelah pegebluk hilang. Kalau semua orang keluar rumah, main-main, tidak pakai masker dengan benar, virusnya malah tambah senang. Toh, tempat wisata dan rumah makan akan tetap ada, meski didatangi bulan-bulan atau tahun depan. Kita harus sabar menunggu. Semoga vaksinnya segera ditemukan. Kunci dari semua ini adalah sekian sedikit yang dapat saya sampaikan pada ceramah sore ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari contoh yang Ibu berikan, coba kalian analisis strukturnya. Dari pembuka itu mana, teman-teman? Pembuka pada paragraf 1, Bu. Paragraf 1 pembuka. Dari Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, tadi Pinkan sama Fikri ya, saya lihat. Iya, Bu. Ica juga menjawab. Halo Ica. Iya, Bu. Tadi menjawab tidak, Dok? Untuk struktur yang pertama. Struktur yang pertama. Ica kelas berapa? Kelas 11 MIPA 4. Nah, untuk struktur yang kedua, yaitu isi. Mana yang bisa dikatakan isi? Yang paragraf kedua, Bu. Paragraf kedua. Paragraf kedua. Kedua. Sudah? Apa ada lagi? Tiga, Bu. Tiga. Oke, benar ya teman-teman. Untuk paragraf yang pertama itu bisa dikatakan sebagai pembuka karena di situ sudah terlihat ada salam, lalu juga puji syukur kepada kita, kepada Tuhan. Itu sudah bisa dikatakan sebagai pendahuluan ataupun tesis. Nah, untuk isi yaitu merupakan penjabaran dari pendahuluan maupun tesis, yaitu terletak pada paragraf berapa teman-teman? 2 dan 3. 2 dan 3. Betul sekali. Untuk paragraf, untuk struktur yang kedua itu isi, itu terletak pada paragraf 2 dan 3. Nah, untuk penutup itu terletak pada paragraf Paragraf keempat. Terakhir. Ketiga dan keempat, teman-teman. Karena pada paragraf ketiga itu merupakan demikian sedikit yang saya sampaikan, itu bisa dikatakan sebagai penutup. Oke. Ada yang ditanyakan tidak teman-teman? Apa sudah paham? Boten. Sudah paham ya, berarti ya. Ya, insya Allah. Teman-teman yang lain sudah paham belum? Ini kok cuma Mas Fikri aja yang menjawab. Sudah, Bu. Paham. Oke. Siapa yang tahu? Jika kalian sudah paham, berarti Ibu boleh bertanya dong. Boleh tidak Ibu bertanya, teman-teman? Boleh, tapi tanya susah-susah, Bu. Oke. Untuk perbedaan ceramah, khutbah, dan pidato, siapa yang tahu? Siapa cepat dia dapat? Yang tahu dapat nilai.
Saya, Bu. Oke, Aulia. Kelas berapa, Nduk? 11 MIPA 5, nomor presensi 9. Silakan. Perbedaan ceramah, khutbah, dan pidato. Perbedaan ceramah, khotbah, dan pidato. Yang pertama, dilihat dari segi topik pembicaraannya, pidato bersifat umum. Khotbah topik pembicaraannya tentang keagamaan tertentu, sedangkan ceramah topik pembicaraannya bersifat pengetahuan, nasihat, atau petunjuk. Dan perbedaan yang kedua, dalam pidato dan khotbah tidak dapat interaksi antara pembicara dengan pendengar, sedangkan ceramah adanya interaksi antara penceramah dengan pendengar berupa tanya jawab atau dialog. Perbedaan yang ketiga yaitu pidato ditunjukkan untuk kalangan umum, khotbah ditunjukkan untuk kalangan penganut agama tertentu, sedangkan ceramah bisa ditunjukkan untuk kalangan umum jika ceramah umum, untuk agama atau kelompok tertentu jika ceramah khusus. Yang keempat, pidato dilakukan pada acara tertentu atau dan tempat tertentu. Khotbah dilakukan di tempat ibadah agama tertentu dan waktu tertentu, sedangkan ceramah tidak terkait waktu dan tempat tertentu, biasanya dilakukan di sekolah, kampus, aula, dan sebagainya. Iya, betul sekali. Untuk perbedaan ceramah, khutbah, dan pidato, itu ada berapa tadi? Ada berapa? 4. Oke. Untuk yang pertama, yaitu pembicaraannya mengenai topik pembicaraan dari pidato itu secara umum ya teman-teman, dan khotbah itu topik pembicaraannya tentang keagamaan. Sedangkan topik pembicaraan dalam ceramah itu bersifat pengetahuan, nasihat, ataupun petunjuk, dan sebagainya. Lalu Ibu akan bertanya lagi kepada kalian. Mengenai struktur dari teks ceramah. Siapa cepat dia dapat? Saya. Dena. Oke. Dena. Untuk strukturnya itu ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, untuk pembuka itu apa? Kalau pembuka itu berisi salam pembuka, sapaan, dan menyatakan keadaan. Yang kedua? Kalau isi berarti mengenai inti materi yang akan disampaikan dalam sebuah ceramah. Kalau penutup itu biasanya berisi simpulan, ucapan terima kasih, dan salam. Betul ya teman-teman, struktur itu ada 3, pembuka, isi, dan penutup. Oke, lagi tidak teman-teman? Terserah, Bu. Kok terserah? Manut yang lain. Manut yang lain. Lagi ya. Apa kaidah kebahasaan dari teks ceramah? Ayo, siapa cepat dia dapat. Saya, Bu. Dena lagi. Silakan, Yuk. Yang pertama ada kata ganti orang pertama. Terus ada kata teknis, hubungan. Terus ada hubungan argumentasi, sebab akibat. Terus ada temporal atau perbandingan. Ada kata kerja mental dan kata persuasif. Betul ya teman-teman? Berarti kalian sudah paham? Ya. Sudah paham belum? Sudah. Oke, jika sudah, pertemuan kali ini Ibu akhiri. Nanti ada tugas, Ibu kirimkan ke Google Classroom. Nanti Google Classroom-nya saya bagikan linknya ya teman-teman. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Mboten, Bu, mboten. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas antusias kalian semua pada pembelajaran di siang hari ini. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk laki-laki, dan untuk perempuan selamat makan dan selamat beristirahat. Terima kasih teman-teman. Sami-sami, Bu. Matur nuwun. Terima kasih, Bu. Silakan kalian boleh meninggalkan room ini ya. Nggih, Bu. Matur nuwun, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.
memandangmu. Mas Fikri suka banget nyanyi ini.